اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم. الحمد لله على هذه النعمة العظيمة الكبيرة الكثيرة الجزيلة، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أما بعد. Alhamdulillah, Alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jazaa. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rasulullah, ya Nabiullah, ya Habibullah, ya Safiyullah. Terima kasih ya Rasulullah telah mengizinkan kami mencium bagian zatmu yang suci. Terima kasih ya Rasulullah. Di hari peresmian keluarga besar KSWD ini, kau hadirkan bagian suci dirimu di hadapan kami. Mudah-mudahan engkau juga hadir meskipun dalam mimpi kami. Suatu nikmat yang besar yang orang lain banyak iri dan dengki untuk mencium bagian suci Nabi Muhammad SAW, tapi kita dimudahkan. Alhamdulillah, bahkan tidak ada rencana untuk mendatangkan rambut Rasul. Entah kenapa, semua secara tiba-tiba dipermudah semuanya dan rambut Rasulullah bersedia hadir. Rambut Rasulullah yang kita cium ini, yang hadir di tengah-tengah kita, itu sanadnya dari Syekh Ihsan Rabbani, silsilah emas. Saya sudah melihat silsilahnya, bahkan legalitas tanda tangan ada puluhan tanda tangan legalitas di situ. Terus berasal dari Turki. Dan di Indonesia ini ada banyak, ada lebih dari 5 rambut Rasul SAW yang sudah berada di bumi Indonesia. Di antaranya juga di Banjarbaru, Pondok Yasin, Banjarbaru, Abu Yahya Zamzam. Ketika kami bersama Habib Faraskat juga di sana, niat untuk menginap, untuk mengadakan pelatihan di sekitar sana, kami mampir. Tanpa sengaja di situ ada rambut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan kami diizinkan untuk mencium langsung, membuka kotaknya langsung. Alhamdulillah, semoga dari Allah Subhanahu Wa Taala yang bagus kita syukuri dan wajib kita syukuri dan kita jaga. Rambut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sejarahnya, ketika Sayyidina Khalid bin Walid berperang, kemudian menang di perang Yarmuk, beliau mencari rambut Rasulullah, menjadi kopiah yang hilang. Beliau bingung kemana-mana seperti orang kehilangan keluarganya, meninggal. Ditanya sama sahabat yang lain, apa yang kau cari wahai Khalid bin Walid, wahai panglima perang kami? Aku cari kopiahku yang hilang. Sudah, itu gampang, nanti kan ada lagi. Tidak, ini lain. Akhirnya dicari oleh para sahabat dan ketemu. Sahabat menyeluruh dan ketemu. Kemudian Khalid bin Walid dalam hadis sahihnya ini mengatakan, dalam hadis Sahih Bukhari mengatakan, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi umrah, kemudian Nabi selesai melakukan manasik umrahnya, beliau potong rambut. Kemudian ada sahabat Talha di situ dan dibagikan kepada sahabat Talha. Kemudian simpan untuk. Kemudian dipotong lagi bagian Nabi yang lain, rambut Nabi yang lain, diberikan kepada Talha, bagikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Kemudian dari pergi haji, waktu haji wada juga demikian, rambut Rasul dibagikan. Hadisnya Sahih Bukhari dan Muslim.
Ada yang mendapatkan satu helai, ada yang mendapatkan sya'ratain atau sya'rah. Kemudian dijaga, dan istri-istri Nabi juga mendapatkan rambut-rambut Nabi. Dalam hadis sahih muttafaq alaih Bukhari wa Muslim, istri-istri Nabi itu mencelupkan rambut dan dibagikan kepada sahabat-sahabat yang lain yang sakit, maka diminumkan untuk kabar dengan rambut Nabi SAW, sehingga seketika itu Allah berikan kesembuhan. Ini satu keberkahan dari zat Nabi SAW. Karena kelebihan daripada zat Nabi SAW itu dihukumi suci oleh ahli fikih. Pernah Ummu Aiman, budak sahaya Nabi yang sudah dianggap sebagai ibunda, pengganti ibunda Nabi, malam-malam pernah haus, kemudian meminum air yang ada di rumah Nabi, air bening di satu wadah. Pagi-pagi Nabi bertanya kepada Ummu Aiman, wahai Ummu Aiman, mana air yang ada di wadah ini? Ya Rasul, sudah aku minum, itu air kencingku. Apa jawab Nabi? Idzan lan talijan nar batluki. Kalau demikian, jika demikian, maka perutku tidak akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebar ke seluruh dunia dan terjaga. Allah yang menjaga melalui tangan orang-orang soleh. Di antaranya yang ada oleh Syekh Hisam Kambali di Jakarta ada dua. Ini potongnya kecil. Yang pertama di Jakarta, satu lagi ada, dan ini yang dari Nasyabandiyah Syekh Hisam Kambali. Beliau luar biasa. Rambut Rasul SAW ini banyak yang diminta datang, tapi gagal, ada yang gagal, ada yang berhasil. Bahkan ada yang mau bayar beberapa M saja untuk mendatangkan, nggak berhasil. Karena Syekh Hisam nggak meminta uang. Syekh Hisam itu melarang jamaahnya ketika mendatangkan rambut Nabi itu meminta bayaran, dilarang. Sepeser pun dilarang, bahkan tidak minta ongkos. Kalau ada uang, ongkos saja. Kalau ada yang ngasih, ya diterima. Itu adalah rezeki dari Rasulullah. Dan alhamdulillah dengan mudah hadir. Padahal tidak gampang untuk melalui pemeriksaan di bandara, diteliti. Karena ini rambut yang berharga, ini adalah barang yang sangat berharga. Makhluk dari seluruh makhluk yang termulia, jasadnya, bagiannya, ada biaya cukainya, dan lain sebagainya. Karena itu termasuk di museum. Bisa hadir di tengah-tengah kita, ini satu nikmat yang sangat luar biasa. Bahkan kita bisa menciumnya satu persatu. Biasanya tidak bisa mencium sedikit banyaknya, itu di mana-mana mesti berantakan, mesti kacau. Alhamdulillah teratur, tapi bersih. Mudah-mudahan ini tanda kita diridhoi oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibnu Zubair pernah, ketika Nabi, Ibnu Zubair waktu itu masih kecil, ada hadis sahih. Ketika Nabi mau berbekam, kemudian darahnya ini diberikan kepada Ibnu Zubair, ya Ibnu Zubair, buang darahku. Setelah selesai berbekam, ditanya sama Rasul, ya Ibnu Zubair, kau sudah buang darahku? Sudah ya Rasul. Di mana? Di perut ya Rasul. Apa jawab Nabi? Idza khala qadamuhu damiyan sahih. Idza khala qadamuhu damiyan tamuslahu nahar. Lam tamuslahu nahar. Jika darahnya bercampur dengan darahku, barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, khala qadamuhu damiyan tamuslahu nahar, maka kulitnya tidak akan bisa disentuh oleh neraka Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Imam Khattabi di dalam kitab Syir'atul Sunan, beliau mengatakan liwalidin toha maqamun ula fi jannatil firdausi wa dari sawabi wa qutratun min fadlatin nabiyyi fil yawmi tunji min alimin igabi kaifa bi arhamin lahu qaddat lahu tasla binaril hamilatan tasla binaril adabi. Kedudukan kedua orang tua Nabi itu tinggi di
di surga Allah Subhanahu wa taala. Ibunda Nabi, ayahanda Nabi itu di dalam surga Firdaus. Wa fadlatun min qudratun min fadlatin fil jawfi tunji min alimil igari. Kelebihan daripada zat Nabi, kencing, darah, dan lain sebagainya yang dihukumi suci oleh para ulama. Kalau masuk fil jawf, di dalam perut tunji min alimil igari, bisa menyelamatkan dia dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa bi arhamin qad gadat lahu hamilatan aslabina bil adabi. Maka bagaimana dengan dua makhluk yang mengandung Nabi Muhammad SAW yang hamil akan masuk neraka Allah? Logikanya seperti itu. Maka darah yang bercampur dengan darah Nabi Muhammad SAW, ada nas, ada hadis yang bisa mendapatkan syafaat dan keselamatan keberkahan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah satu keistimewaan khususiyah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Sebab itu kelak di akhir zaman nanti yang mendapatkan umat muslim seluruh dunia adalah dari keluarga Nabi Muhammad SAW, yaitu Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah. Sebab itu kita Ahlussunnah wal Jamaah diwajibkan untuk mencintai Allah karena telah memberikan banyak nikmat kepada kita, mencintai Rasulullah karena cinta kita kepada Allah, mencintai keluarga Nabi karena kita mencintai Nabi Muhammad SAW tanpa kafir dan tanpa kufur. Tengah-tengah profesional di dalam mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW, tidak miring kiri dan tidak miring kanan. Inilah ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Para praktisi rukyah Ahlussunnah wal Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi kita sudah meresmikan kantor pusat sebelah ini yang Allah takdirkan di bumi Bakalan bersanding dengan Sayyidina Muruduna Khalil Bakalan, alhamdulillah. Mudah-mudahan keberkahannya untuk di Bangkalan, Madura, wabil khusus dan seluruh Indonesia, dengan berkah hadirnya rambut Rasul SAW di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kami menamakan keluarga besar Ruki Aswaja keluarga karena semuanya kami anggap keluarga, saudara. Tidak ada guru, tidak ada murid, tapi ada ayah, ada adik, ada kakek, ada kakak, ada ibu. Maka ketika saudara itu berkumpul sudah pasti kadang-kadang ada perselisihan, kadang-kadang ada permusuhan, kadang-kadang ada berantem. Namanya saudara keluarga kalau kumpul itu pasti berantem. Piring sama sendok kumpul berisik kan? Piring sama sendok gak mungkin gak ada suara, mesti bunyi berisik karena kumpul. Jadi kalau pisah, piring gak ada suara, sendok gak ada suara, tapi itu saling menyatu, saling melengkapi, saling memberikan manfaat, saling memberikan faedah piring dan sendok. Demikian juga keluarga. Yang namanya keluarga begitu. Kadang-kadang kalau kumpul ribut, kadang kalau kumpul berantem. Kalau nggak berantem bukan keluarga namanya. Kalau nggak ribut bukan keluarga namanya. Tapi tidak berpisah, tapi tidak ngampekan, tapi tidak menjauh. Kenapa? Itu berantem lebih dekat di hati. Itulah keluarga. Ya, kita ini semuanya keluarga. Saudara, ada adik, ada kakak. Yang tua kakak, yang muda adik. Ya, maka harus saling menghargai dan saling menghormati, saling menyayangi. Ini pesan kita. Alhamdulillah kita bisa berdiri berkat dari doa antum semuanya, berkat dari perjuangan antum semuanya. Ada banyak dari saudara-saudara kita yang dari Madura, kemudian dia pindah kerja ke Jakarta.
Subhanallah, dapat kembali dia konfirmasi kepada kita. Apakah ada keluarga besar di asal di Jakarta? Oh ada, silakan datang ke basecampnya, diantar ke basecampnya, diajak makan, dijadikan tempat yang nyaman, dijaga, semuanya bersatu. Kenapa? Keluarga. Demikian juga ketika antum nanti ada di Bali, ketika antum nanti ada di Nganjuk, ketika antum nanti ada di Bondowoso, ketika antum ada di Surabaya, di Situbondo dan sebagainya. Di situ ada keluarga-keluarga antum semuanya, dan mereka siap membantu antum, siap menjaga antum, memperhatikan antum. Inilah yang namanya keluarga. Oleh sebab itu jaga kekeluargaan kita. Makanya kalau ada masalah bukan diselesaikan secara komunitas, bukan diselesaikan secara kelompok, tapi diselesaikan secara kekeluargaan. Itulah keluarga. Sebab itu saya minta kepada antum semuanya, jaga tali kekeluargaan ini, jaga tali kebersamaan ini. Alhamdulillah guru-guru kita semuanya hadir di sini, kiai-kiai, para ulama di sini semuanya mendukung kepada kita. Mereka orang-orang soleh, mereka orang-orang baik, mereka insya Allah taala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu jangan nodai kekeluargaan ini, jangan nodai tali silaturahmi ini, dan juga kita harus bersatu semuanya. Kita harus saling memperhatikan, saling membantu satu dengan yang lainnya. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu banyak sekali bidangnya, itu banyak sekali fannya. Ada fan ilmu syariah, fikih, ada nahwu, ada pengobatan dan yang lain sebagainya. Maka semua itu harus saling melengkapi, saling bisa memberikan andil kepada masyarakat umum, wabil khusus kepada saudara kita kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan acara ini membawa kesan di hati kita sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan dalam surga Allah. Mudah-mudahan Nabi Muhammad SAW tersenyum untuk kita, tersenyum untuk kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita diizinkan pensiun jasa mulia Nabi Muhammad SAW kelak di akhirat. Dan mudah-mudahan kita saling menyelamatkan di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan hati kita dibersihkan segala kotoran hati. Mudah-mudahan hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.